Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iman Christian Gule, NIM 2114-21010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway pada SLA atau disebut dengan lupus. Oke, beginilah penjelasan saya berikutnya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Eka Nugraha Naibaho, SCAP and SMCAP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway pada penyakit lupus atau SLE adalah systematic lupus erythematosus. Nah, sebelum aku masuk dalam penjelasan pathway ini, kita perlu mengetahui bahwa sistem lupus ataupun SLE adalah penyakit hasil dari regulasi antibodi yang berlebihan. Nah, untuk lupus ini ada beberapa faktornya, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, untuk faktor genetik ini berdasarkan jumlah usia, dan sedangkan pada lingkungan yaitu bisa terjadi pada kuman, virus, dan obat-obatan tertentu. Nah, di dalam pathway ini ataupun SLE ini pada lupus ini, jika sudah terkena penyakit seperti yang ada di atas ini, ada genetik, ada kuman, virus, lingkungan, dan obat-obatan, akan terjadinya pada gangguan imunoregulasi atau antibodi yang berlebihan. Nah, jika terjadinya pada gangguan imunoregulasi ini, akan ada terjadinya peningkatan antibodi yang berlebihan, terus dan peningkatan pada sel suppressor yang abnormal. Nah, setelah itu terjadi peningkatan, akan terjadinya penyerangan pada antibodi organ-organ tubuh pada sel-sel jaringan. Akan ada penyerangan di situ. Nah, setelah itu akan terjadinya penumpukan pada kompleks imun dan kerusakan jaringan. Nah, untuk pada penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan ini, maka akan terjadi yang namanya nanti adalah penyakit lupus ataupun SLE. Nah, di dalam penyakit SLE ini akan terjadinya inflamasi pada organ seperti nyeri akut dan hipertermia. Lanjut. Setelah terjadinya pada inflamasi pada organ seperti nyeri tadi dan hipertermia, itu akan merangsang pada sistem kulit. Yang pertama itu akan terjadinya kerusakan pada integritas kulit. Nah, setelah itu akan terjadinya penyakit sendi ataupun artritis, dan akan terjadinya gangguan mobilitas fisik. Nah, kemudian di dalam darah juga akan terjadinya penurunan Hb. Nah, setelah terjadinya penurunan Hb, akan terjadinya O2 dan nutrisi. Setelah itu terjadinya O2 dan nutrisi ini, akan terjadinya penurunan ATP dan akan terjadi pada intoleransi aktivitas seseorang. Nah, kemudian ada paru-paru. Di dalam paru-paru juga akan terjadi efusi pleura ataupun ketidakefektifan pada pola napas. Nah, setelah itu akan terjadi pada ginjal. Sedangkan pada ginjal ini itu adalah protein urin dan akan terjadi pada penurunan protein pada tubuh ataupun mutabilitas tubuh. Setelah itu akan terjadi pada hati juga. Nah, ketika kita sudah mengalami yang namanya penyakit inflamasi pada organ seperti hipertermia, akan terjadi pada hati juga. Nah, setelah itu akan terjadi kerusakan sintesitas zat-zat tubuh dan akan terjadinya defisit nutrisi. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu. Demikian atas penjelasan pada pathway. Kalau ada kekurangan saya